Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Tri Andayani dan rekan saya Agustina Indriati. Di dalam ruang kolaborasi modul 2.3 ini, kami akan melaksanakan praktik percakapan coaching. Saya, Tri Andayani, berperan sebagai coach dan Ibu Agustina berperan sebagai coachee. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Percakapan coaching menggunakan alur tirta. Yang pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Adapun skenarionya adalah sebagai berikut. Bu Agustina resah dengan kondisi sekolahnya yang kurang kondusif. Salah satu rekan guru yang mengajar kelas 5 sering datang terlambat ke sekolah karena rumahnya jauh dan beliau harus mengantarkan anaknya yang duduk di bangku SMP terlebih dahulu. Dengan seringnya datang terlambat, maka kegiatan pembelajaran menjadi terganggu. Kelas menjadi gaduh dan mengganggu kelas yang lain. Siswa harus menunggu untuk mendapatkan pembelajaran karena harus menunggu gurunya datang. Guru tersebut sudah beberapa kali diberikan nasihat, namun masih saja datang terlambat. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Agustina. Bagaimana Bu? Iya Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar hari ini? Ya, tentu saja boleh Bu. Ada apa? Sepertinya kok Bu Agustina resah dan galau ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya ini mau bercerita nih tentang permasalahan yang ada di sekolah saya ini Bu. Siapa tahu dengan perbincangan ini nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik Bu Agustina, jadi tujuan perbincangan kita hari ini apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya ini mau bercerita tentang kondisi di sekolah saya yang akhir-akhir ini kurang kondusif Bu, terutama di kelas 5 begitu Bu. Jadi di lingkungan di kelas 5 itu suasana kelasnya akhir-akhir ini kurang kondusif menurut saya begitu Bu.
Baik Bu, semoga dengan perbincangan siang ini saya bisa membantu apa yang menjadi kegalauannya Bu Agustina sehingga nanti Ibu Agustina dapat menemukan solusi dari keresahan tentang permasalahan yang sedang Ibu Agustina hadapi. Nah, Bu Agustina, bolehkah bercerita sedikit apa yang membuat Ibu resah, Bu? Jadi begini Bu, saya merasakan kondisi di sekolah saya itu karena guru kelas 5 itu sering terlambat masuk ke kelas begitu Bu. Beliau juga sering terlambat, presensi masuk di pagi hari itu juga sering terlambat begitu Bu, sehingga lingkungan kelas sekolah karena bu gurunya telat masuk, anak-anak itu gaduh Bu, ramai sendiri, sehingga mengganggu kelas yang lain. Begitu Bu. Berarti dengan keterlambatan guru kelas tersebut sehingga menjadi kondisi sekolah kurang kondusif, begitu ya, Bu? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu memangnya apa alasan guru kelas 5 tersebut sering datang terlambat ke sekolah, Bu? Jadi beliau itu setiap pagi mengantar anaknya dulu sekolah ke SMP Bu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, beliau mengantarkan anaknya dulu ke sekolah SMP dan akhirnya ke sekolah terlambat dan masuk kelasnya juga terlambat. Begitu Bu, alasannya seperti itu. Baik, baik, baik. Berarti menurut Ibu, keterlambatan guru kelas 5 tersebut membuat kondisi sekolah terutama untuk di kelas 5 kurang kondusif. Begitu, Bu? Betul Bu. Nah, kemudian apa kira-kira kekuatan yang Ibu Agustina miliki untuk mencapai tujuan itu, Bu? Sebenarnya ya Bu, saya itu selaku kepala sekolah memiliki wewenang untuk menegurnya dan saya sudah lakukan. Saya sudah berusaha untuk menegur supaya datang lebih pagi sehingga tidak terlambat dalam masuk ke kelas. Saya juga sudah menyampaikan bahwasannya anak-anak itu setiap pagi sebelum beliau datang sangat gaduh gitu Bu. Jadi Bu Agustina ini mengalami keresahan karena kondisi kelas 5 yang kurang kondusif yang disebabkan oleh gurunya yang sering datang terlambat. Ibu sebenarnya sudah menegur ataupun menasihati beliau, namun guru tersebut masih saja datang terlambat ya. Menurut Ibu, jika dibuat skala, kira-kira Ibu sedang berada di posisi berapa, Bu, untuk mencapai tujuan dalam mendisiplinkan rekan guru tersebut? Kalau menurut saya di skala 6 ya Bu ya. Karena sebenarnya saya sudah mengingatkan beliau untuk datang lebih awal, tapi beliau masih saja terlambat begitu Bu. Baik-baik. Kalau begitu, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Agustina lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Agustina? Mungkin rencana saya akan menyisipkan materi kedisiplinan terutama dalam hal kedatangan ke sekolah, Bu. Pada saat rapat kerja guru, di situ nanti rencananya saya sampaikan materi-materi tentang tata tertib, kedisiplinan masuk kelas, dan dampaknya seperti apa jika guru itu terlambat.
akan saya sisipkan pada saat itu Bu, pada saat rapat kerja di sekolah. Dan Oh, sanksinya, baik. sanksinya seperti apa yang melanggar kedisiplinan terkait dengan absensi akan saya sampaikan di situ. Rencananya saya seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Agustina. Kemudian adakah jangka waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Jangka waktu yang perlu diperlukan mungkin sekitar 1 minggu ya, Bu. Jadi nanti rencana saya besok saya akan mengadakan rapat kerja sekolah. Setelah itu akan saya sisipkan di situ rencana-rencana tadi yang sudah saya katakan. Lalu selain itu, Bu, mungkin saya juga akan mengobrol santai pada saat eh, pada saat kegiatan Jumat bersih, Bu. Jadi kan kalau Jumat bersih kita bisa gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama sambil ngobrol-ngobrol santai begitu supaya Ibu guru kelas 5 tidak tersinggung begitu, Bu. Jadi nanti saya rasa seperti itu, Bu. Ya, menurut saya rencana yang sangat bagus sekali, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Agustina ini sudah luar biasa untuk bisa mengatasi masalah keterlambatan rekan Bu Agustina yang membuat kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Kira-kira berapa skala tingkat keberhasilan rencana aksi Bu Agustina tadi? Mungkin skala harapan saya sih, Bu, setelah saya melaksanakan rencana aksi saya akan berada di skala 8. Karena sebelumnya tadi kan 6 ya, Bu ya. Indikatornya nanti dapat dilihat jika Ibu guru kelas 5 tersebut sudah tidak terlambat lagi masuk ke kelas, sehingga murid kelas 5 tidak gaduh lagi, Bu. Ya, bagus Terus sekali Bu Agustina. Bu misalkan ya, Bu, Agustina, seandainya pun eh, nanti ada keterlambatan, itu karena hal-hal yang sangat urgent begitu, Bu. Jadi tidak keseringan begitu. Gitu, Bu. ya baik-baik Bu Agustina, bagus sekali. Bu Agustina sudah menentukan skala indikator keberhasilan rencana tindakan Ibu. Tapi Ibu juga jangan lupa memberikan teladan yang baik bagi rekan-rekan untuk tidak datang terlambat ke sekolah ya Bu ya. Iya, ya Bu, betul yang Ibu sampaikan. Saya juga harus memberikan contoh pada rekan-rekan yang lain agar datang tepat waktu, sehingga kondisi di kelas maupun kondisi di sekolah secara umum dapat kondusif. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah menemukan solusinya. Saya merasa lega dan tidak resah lagi yang pada awalnya saya takut salah melangkah nanti beliau Bu guru kelas 5 akan tersinggung atau bagaimana begitu, Bu. Dan sekarang saya sudah menemukan solusinya dan saya merasa lega, Bu. Baik, syukurlah jika Bu Agustina sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dari rencana yang sudah saya susun tadi, komitmen yang akan saya lakukan yaitu melakukan rapat kerja dengan menyisipkan kedisiplinan ASN, terutama dalam hal ketepatan waktu dalam datang ke sekolah, Bu. Maupun ke kelas masing-masing. Nah, selain itu, Bu, nanti saya yang utama itu. Setelah itu nanti saya akan berusaha ngobrol santai tentang
ngobrol santai kepada ibu guru kelas 5 supaya nanti mengantar anaknya ke sekolah itu agak lebih pagi lagi sehingga datang ke sekolahnya tidak terlambat dan masuk kelasnya juga tidak terlambat. Begitu, Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Bu Agustina. Semoga nanti masalah tersebut bisa segera terselesaikan dan Ibu Agustina dapat bekerja dengan hati yang nyaman, tidak resah lagi, dan kondisi sekolah dapat kembali kondusif ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Putri. Eh, Gini Bu, adakah yang perlu Ibu libatkan atau yang perlu Ibu butuhkan dukungan dari kegiatan Ibu tadi? Ada Bu? Eh, Tentu, Bu, saya membutuhkan dukungan dari operator kecamatan untuk mengingatkan kepada guru-guru supaya tidak terlambat lagi. Operator kecamatan yang menangani tentang aplikasi Hadirku. Karena dengan bekerja sama dengan operator, pastinya jika dari pihak operator itu memberikan peringatan dan saran, beliau ibu guru kelas 5 juga akan lebih bagaimana ya Bu, bisa mematuhi begitu Bu. Jadi kan nanti kalau terlambat di Hadirku juga ada sanksi-sanksinya begitu Bu. Dan oh iya, untuk bagus sekali ya Bu ya. Bu Agustina nanti bisa melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam meningkatkan kedisiplinan guru. Semoga Bu Agustina dapat mencapai tujuan tersebut ya Bu ya. ya Bu, terima kasih banyak. Putri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya di hari ini. Dan saya sekarang merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru sekaligus kepala sekolah yang dapat memberikan teladan baik bagi rekan guru yang lain ya Bu. Iya Bu, amin doanya sama-sama Bu Agustina. Ya, baiklah Putri. Saya terima kasih banyak dan saya permisi dulu ya Bu. Monggo Ibu silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.